Udah live streaming. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat informasi katanya di sini ada dukun santet. Dan nanti kita tanya-tanya di mana persisnya lokasi dukun santet itu. Jadi kalau misalnya nanti udah ada, kita mau ambil izin dukun santet tadi supaya nggak ada lagi orang yang disakitin. Jadi mudah-mudahan doakan kami nggak terjadi apa-apa ya. Udah ikutin kita jalan. Nah, langsung aja, Pak. Kita pasang-pasang flag ya. Kita bikin video ini. Suaranya agak kuat, Bang. Ya, oke. Oke, teman-teman. Teman-teman juga biar tahu pesan-pesannya. Jadi kami buat video ini bukan berarti kami ajak kalian untuk kami jual obat atau berobat sama kami, enggak, teman-teman. Jadi kami buat seperti ini supaya kalian tahu apa yang kami punya, misalnya ilmu untuk pengobatan kami share, bukan berarti kami ajak kalian untuk datang ke kami nggak terima tamu untuk berobat juga, enggak, teman-teman. Jadi itu pesan-pesannya yang harus kami sampaikan supaya kalian paham, teman-teman. Jadi ada lagi, Mbak. Yuk, jadi teman-teman kita ikutin seperti apa, mudah-mudahan kita lihat aja. Oke. Channelnya Indra Gunawan first. Ya, selamat ulang tahun. Boy. Oke. Kameramen nanti Ya. bantu yang kalau misalnya ada salam-salam ya bantu kasih salam. Oke. Maha Keempat hadir. Boy. Bang, kurang ke belakang Mbak Sireknya nggak kelihatan. Ya nanti maju Mbak Sireknya kita. Kameramennya jangan nampak kecil, kita mau kamera ini nanti kita tengok orang. Oh iya. Nah ini teman-teman, jadi maaf ya kalau wajahnya nggak bisa kita tampilkan nanti. Itu karena demi privasi dari dukunnya, karena ini aib. Kameramennya jangan Daerah. nampak kali, nanti sama orang kita. Oh iya. Nggak nampak jadi kamera. Daerah mana ini? Nggak boleh disebutin. Oh, rahasia ya, daerahnya rahasia, nggak boleh disebutin. Agung Pratama, semangat terus ya, makasih Bang atas dukungannya. Itu di mana Bang lokasinya? Oh, nggak boleh disebutkan Bang lokasinya di mana. Rahasia. Di Sumatera Utara. Yang lebih tepatnya di Sumatera Utara. Agung Pratama, kepret aja dukun santetnya Mbak. Oh iya, sama kemarin dukun datangi dukun. Kami bukan dukun. Kami tegaskan kami bukan dukun ya. Kami putar arah ya. Ternyata Kameramen jangan nampak kali lo kameramen ya. Iya. Megang HP aja, jangan tangan dua, tangan satu aja ya.
Ada orang ya? Kayaknya gitu mas. Kameramennya jangan nampak kali. Ini satu kampung nih, selalu pegang tangan ini aja, tangan satu, jangan nampak kali ini. Pegang tep gini, tertutup bentar. Assalamualaikum. Itu goblok. Itu kameranya. Empat tuh. Gitu loh, Assalamualaikum. Duduk lagi gitu loh. Enggak lah, jangan tengok yang kali. Bisa tengok ya. Ya, tapi baru ini. Ini loh, gak santai kayak pegang dan kayak itu Pak, satu Pak, dari mana ya? Oh itu. Ada apa ini kok rombongan? Ada masalah? ya masih kiri Pak. Aku cewek, aku bujuk. Masalah kerjaan. Suara sakit hati Pak. Suara sakit hati. Kali meneh. Ngapa sih ngomong sakit hati? Boleh meneh. Enggak. No. Gak di Surabaya nak ya. Masalah apa? Awal kan ada kawan, Ada itu lanang. 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 Nah, terus? Kawan kerja. Terus? Jadi karena dia sudah selesai kerjaan waktu tadi itu, dia sudah selesai, jadi dia sekarang dipecat. Nah, dipecat. Jadi masuk rawat datang kemari, mau nyantet dia bisa nggak? Ya. Kamu sanggup. Hmm. Nah, itu
jangan kamu bodoh, kamu baru dipecat. Kalau kamu secara menjaga, nanti kalau ada apa-apa kan nggak enak. Biar macam-macam kan dicari juga. Nanti, tapi kalau mau secara pelan-pelan, biar terkena asam urat, ya bisa. Kalau mendadak-dadak nggak usah dendam. Jadi kalau misalnya dibikin dia sakit pelan-pelan, Nggak pelan ya bisa. Jadi nggak ketara kamu yang bikin. Nah gitu. Karena gini, mana tahu kalau nanti berumah tangga, anak besok dicurigai orang, kita sudah nggak ada, semangat. Paham kan? terus syaratnya apa baik ya? Ya kamu meminta yang macam mana. Nah, Sekarang bikin dia lumpuh gitu. ya dia kerja juga enggak? Enggak. Dia enggak kerja. Sebetulnya kakek ini pun udah haji. Jadi ya kalau minta pelan-pelan itu biar Allah yang hakimi ya bisa kan gitu. Kalau memang apa ya dipotong ayam hitam itu pun bisa. Yang hitam. Itu yang hitam berapa ekor lagi? 1 ekor, cuma dosannya itu yang nanggung. Cuma 10% ya aku kening juga. Karena saya yang mati sama aku kan ngono. Bisa jalur kan ngono. Jadi kemana pun kita jalurnya kita pasti kena dua-dua kan ngono. Jadi lek suruh pikir ya pikir bersih. Karena ada sakit hati kali orang dia soalnya bolak-balik tuh kayak bolak-balik dia pokoknya apa bikin jangan aja lah. Jangan aja. Jadi kalau nggak dibikin dia cerah kan, nanti terus-terusan dia gitu. Ayam hitam lebih kayak 1 ekor. itu ayam hitam semua. Ya memang hitam, contohnya ada itu di situ. Darahnya yaitu hanya syaratnya 1. Kalau memang minta gitu, jangan tidur kita setengah 1 sampai jam 1 1 jam. Karena nanti kalau ditengok sama dia tadi cedera, dia sakit kan itu umpamanya itu perhatikan. Jangan sampai nanti mana tahu. Ayam hitamnya harganya berapa tuh kayak? Kalau ayamnya itu nggak mahal, semuanya kena 1 juta lebih pokoknya. Yang itu untuk harganya. Itu Ya, sakitnya ya mau dibikin asam urat belum bisa. Nah itu mengenaskan ya iso. Nah, pilihan kamu lah itu kan udah kayak itu kan udah secara berbeda kan. Cuman ya nggak bisa mendadak ini kena ini kita ada dulu apakah dia pernah diadakan juga kita kan cari orang tua. Jadi kalau bisa jangan mendadak kali, paham kamu? Jadi entah dia seminggu ke, entah 9 hari ke. Jadi kita nggak kenal. Ini kamu baru berkelahi, malah kan baru dipecat kalau tahu dia sakit kan. Oh si Polan pelakunya. Gitu. itu sih nggak pakai Yang lain atau dia nyakit itu pakai izin apa gimana kayak? Ya itu nggak tahu lah, pokoknya dia lah itu aku nggak apa gitu aja kan. Kadang ya terang aja karena bersandar juga sama Allah kan gitu. Cuman biasanya kalau udah secara kasar ya seperti tadi nggak nampak kita tapi ya atau dia mengenaskan. Jadi yang itu potong digoreng apa? Kalau boleh goreng ya bagus nggak usah dinyal. Itu ayam itu dicucuk sama besi panas. Nah itu aja dicucuk sama besi panas. Jadi begitu ada darah ayam tuh ya begitulah, itu tinggal marifat kamu mintanya gimana itu kan. Kamu kalau kakek nggak bisa nentukan. Mbak aku minta supaya dia kan bisa ya bisa, biar supaya dia untuk pelajaran di pasar ya itu jalan di pasar itu sesuai kamu. Cuman kamu pikir-pikir dulu sebelum dikerjai. Nah gitu, jangan sampai nanti apa namanya itu ya pertama ya jangan sampai tahu sama orang yang nggak diinginkan kan gitu. Nah, itu karena kalau yang udah main kayak gini ini kan maaf cakapnya kan ya udah ngeri ini. Ya kayak soalnya kan kalau nggak kita bikin seperti itu, Cuman kakek minta tolong kamu jangan berkelahi, jangan kau pokoknya kalau memang kita mengingat seperti ini, jangan ada yang satu pun antara 4 orang ini menyakiti dia atau ngomong kasar sedikit. Jadi bisa saja nanti diproses sama siapa kalau dulu bertengkar, oh sama si B, bisa si B nanti kena proses mana tahu. Nah gitu juga kakek pun takut ngeri sedap gitu kayak gitu.
Tapi kalau memang dia ibaratnya tadi kita lembu kita ditarik entah apa ya udah tanya selera kan gitu. Kalau dari dasar itu kayak dia punya kambing Orang orang. cuma pejet-pejet itu belum selesai itu kan nyuri kereta. Oh, ini kan apa? kalau nyuri kereta. Hah? Nyuri kereta. Oh. Lu kena gue itu sampai ketemu kakek lo tutup. Ini kalau untuk maling. Nah, kereta, lembu, motor, nah itu. Coba kayak tadi kan, jadi Pak, Ya itu kan apa solusi dulu. Sama dulu. pakai tengah itu kan karena ini dulu kambing juga ada dia beli 8 ekor 8 ekor kan udah jadi ada ambil lah alasan dia nyuri kambing itu karena dia memang nggak suka mawa. Nah dia berkelahi sama mawa nggak pernah menang jadi cuma cara dia aja supaya awak itu pokoknya apalah dia beli kambing untuk anak punya anak kan jadi ngambilnya nah, jadi tangkap saya kambing ya habis itu kerja diganggunya dia asutnya pokoknya macam lah akhirnya nanti awak pukul masuk penjara pula kan gitu. Nah, makanya jasa satunya memang harus disakit juga pakai gaya dia artinya biar supaya ini kayak supaya dia tuh jerah atau apa supaya apa gitu makanya naik rumasi gimana ini Iya. Tapi mudah-mudahan nak mungkin langkah kau ini bakalnya kau bahagia, bakalnya kau nanti kaya juga kamari. Ada juga tinggal negeri, kakek dulu pun coba negeri bertubi-tubi kalau kakek dulu dari tahun 84. Kakek ini jadi orang tua kayak gini aku nggak belajar. Nah itu, cuma anakku diculik orang kayak mana sakitnya anak SMA kelas 2 di Salamiah Tandipura diculik orang tahun 84. Dicari Ibu Mei sana pelabuhan itu masih utang tua itu. Alhamdulillah dapat bajunya bukan orangnya. Nah kalau ini mas, awak sih udah kayak kamu ini ya, baju siapa? Oh, ini baju anak awak dan bilang itu. Nah ini saya jumpa di sini. Rupanya memang dia lah pelakunya. orangnya Ya memang ya tempo 1 minggu tak jual padi seektar setengah untuk nebus dia tadi. Alhamdulillah dapat padi seektar setengah. Satu kaleng padi sih 250.000. Ya 250.000. Kok 250.000, 25.000 gitulah ya. Nah begitulah. Nah udah dapat. Nah udah setelah itu rumah kakek disita apa toko Maju Jaya Tanjipura. Kakek mau naik haji, diajak sama orang bisnis perempuan. Kakek disuruh nyetubuhi nggak mau. Jadi kakek ngomong gini, astagfirullah min jalik. Kakek ngomong gitu, dia berteriak katanya kakek mau ngajak memperkosa. Jadi saya bilang sama aparat, kalau orang diperkosa itu koyak bajunya di belakang. Ini koyak bajunya di muka, masuk akal nggak? Nah, jadi kakek bersumpah kalau saya yang mengkhianati ibu, terima akibatnya. Kalau saya ibu mengkhianati saya, terima akibatnya. Aku alhamdulillah udah beli tanah nokoi orang tua, jual kerbau aku di Jawa 4 ekor anak kerbau bukan kerbau. Udah beli. Jadi Pak di sini ada ladang. Nah harganya sekian kalau jualkan dulu kerbauku 2 ekor. Ya dijualkan 4 ekor anak tadi dapat 22 juta zaman dulu. Udah sampai sini beli keretanya disamber orang lari entek hilang. Nah udah rumahku disita Cina ya udah. Jadi kok sekarang aku jadi orang kaya. gimana tuh kayak aku kakek jadi kaya Kayaknya gini, kakek jadi orang tua entah dari mana aja. Aku dulu nakal. Deres tak campur lumpur biar kilonya berat, campur TSP, campur gadungnya kayak kunyit itu. Aku kepingin punya rumah gedung. Tapi kok alhamdulillah orang yang mengkhianati kakek semuanya kok hancur-hancuran. Kakak ini gara-gara orang sakit gigi, kok kakek bisa jadi orang tua seperti ini. Cuman aku sumpahnya berat. sumpah Pertama aku nggak boleh bersetubuh sama istri. ini Nah inilah yang beratnya kalau minta sama kakek. Jadi kalau mau minta kedukunan ya nak, tapi kalau minta yang kayak gitu ya nggak mungkin nggak itu kan. Jadi mau belajar jadi sesepuh seperti kakek. Kenapa? Tamu kakek 1 hari nggak kurang 20 orang. Jadi kita nggak semakin bangga nak, kita semakin takut sama Allah. Nah kenapa itu titipan? Karena kan kakek orang susah kok kakek bisa kaya. Kayanya mana? Kakek 3 udah berangkat ke tanah suci nah. Nggak nyangka. Nah, duit 3,5 juta gara-gara orang mau diajak bercewek di Bank Mandiri nggak mau. Kakek bikinkan dengan syarat alhamdulillah jam 5 sore sampai anaknya lahir nggak dicewei, nggak dipecat di Bank Mandiri sampai sekarang dia pindah di Lupakom.
nenek datang bawa duit 3,5 juta, kok nenek bisa berangkat ke tanah suci. Inilah hikmahnya, berangkat ke tanah suci tahun 2002 itu dengan dana 22 juta. Coba kakek dipinjami duit sama Kak Yandi. Nah, kakek pulang nenek dari sana seminggu, kok kakek diberangkatkan lagi ke tanah suci. Coba pulang dari sana kakek bisa beli mobil, bukan beli emas di tanah suci. Teman hikmahnya ada. Jadi anak lanang pun ini tak kasih saran dulu, kalau nanti mau dikerjakan ya coba hatimu, pokoknya tak kasih pandangan. Kalau nanti ilmu jadi dukun, syaratnya kalau boleh campur sama orang rumah. Itu nggak bisa nak, ilmu diturunkan. Nggak bisa. Nggak bisa karena kakek pun dapat ilham, bukan kakek belajar, bukan wahyu, tapi kakek dapat ilham. Tahun 94 tanggal 12 bulan Muharram kakek menung nggak ada beras, jam 3:30 sore, kan gitu. Udah banyak waktu itu. Dan macam mana? Kok ada orang perempuan datang, Le minta tolong Le, adikmu sakit gigi bu, gigiku tinggal 4 biji, obatnya air baterai. Kalau bapak kecelup dia baterai kan gosok, rontok nah kan. Ya, gigiku tinggal 4 biji, obatnya air baterai. Nah, tolong kali sebisa-bisanya. Kakek berangkat siap sholat asar ke dapur. Rumah kakek itu yang gede-gede itu kakek mobilnya. Udah, kakek ngomong sama nenek, mak minta bawang putih mak sama gula 3 sendok. Ini suara ada. Ambil gula 3 sendok, bawang putih 1 diganggang, dikasih makan, gosok di pipi. Gitu rasanya. Udah tuh nenek marah, nenek dapur tadi. Sok jadi dukun, bujurnya anak lahirnya tinggal nonton TV. Tahun 894 tadi kan Muhammad Ali kan masih gemar-gemarnya. Ah begitulah. Jadi kakek ngomong, bu yang mana yang sakit bu? Ini kayak sebelah kanan Le, katanya tadi. Udah kakek bacakan selawat, siapa namanya? Bu Iros. Udah kanan kiri ya. Assalamualaikum ya Allah, aku duduk di hadapanmu. Bu Iros sakit gigi, tolong tidurkan ya Allah. Ulatnya dari giginya, jangan bangun-bangun kau ulat kalau belum ada petir menyambar kelapa. Kumur-kumur 3 kali lah kok nggak sakit gigi yang udah bengkak tadi. Sekian tahu pergi punya kan kayak? Punya kan? Oh ya Pak. Punya itu kok? Supaya apa tuh kayak? Itu buka keluarga kita yang pulang ke zaman asal. Nah, di keturunan kan keluarga kita tadi kan ada yang pulang ke zaman asal. Jadi kalau kamu yang minta tolong, ya bukakanlah pintu surga dan pintu nerakanya supaya kalau ini punya kayak? Lagunya itu artinya begitu asap yang kita bakar di sini, tapi Mekah Madinah itu lewat mungkin ke langit sana lah. Tujuannya ke Arab. Begitu hakikatnya. Kira-kira kalau punya itu istilahnya setahu kan kepingin manggil hantu atau nyembuh bukan? Itu lain tujuannya. Tujuannya? Lain tujuannya. Kalau yang tentang hantu-hantu kakek segini tuanya, udah 24 tahun kakek jadi orang tua, belum pernah kakek jumpa hantu. Aku ya gak mau didatangi, aku suka dia mau jumpa. Kayak mana mukanya ya gak tahu aku. Nah, cuman mungkin dia itu ada. Kita barang yang wujud, dia kan gak wujud. Itu saja. Nah. Itu lagi jadi yang kita tadi jadi itemnya agak berapa kayak? Kalau itu semuanya sama bunganya sama kain putihnya kena 1 juta limpul. Kalau penajam itu si Jinakti. Cuman janji kalau terkabul cepat kamu jangan banggakan kakek. Kalau terkabul agak lambat kau jangan musuhi kakek. Apalagi kau orang Pangkalan Susu. Di situ banyak keluarga kakek. Terang malam keluarga kakek, si Boy keluarga kakek. Nah, di Pangkalan Susu kota ya. Sampai ke Cepedak 6 apa itu? Nah, itu banyak keluarga. Sampai ke PLTU sana rombongan kita itu anak-anak sebagai kalau itu banyak. Nah, jadi kalau terkabul cepat jangan dibanggakan, terkabul agak lama kamu jangan maki kakek. Paham intinya kan? Jadi itu ayam itu setelah bayar itu dibawa apa? Itu gini, kalau kau sekarang gini gak pas kayak ngomong bingung aku. Kayak aku minta tolong si Polan untuk kerjain. Udah kamu tambahin syarat bunga, kain putih, mandi. Siap mandi jangan tidur kau 1:30 malam. Udah, baru ayam tuh kakek kerja di sini. Kalau di rumah sana ya santai tapi jangan tidur. Jadi mana tahu kalau kau nggak tidur ditengok sama dukun manapun kalau dia sakit nggak nampak kau yang bikin. Tapi kalau kau tidur kakek nggak jamin. Ditengok sama dukun tuh si Polan katanya penyakit dari si Polan ya kan lebih berbahaya kita. Jadi sebelum ini kau pikir-pikir dulu nah aku nggak mau sebelum. Nah
Kalau dukun mungkin oke gitu ya, tapi aku tak nasihatin dulu. Mungkin kamu itu dicoba Allah Ta'ala. Beda dukun sama orang tua apa kayak beda? Ya beda lah. Kalau dukun itu duit, nggak mandang apa-apa, yang penting hepeng. Apa ini? Aku nggak mau gitu. Kalau bisa kamu nanti tenang, hidupmu senang berumah tangga, kamu bisa naik haji, berkat kakek dulu aku kenal ya. Jam berapa? Jam 2 aku datang tempat kakek itu. Tapi aku dinasehati kok aku bisa jadi Dukun, sukses. kalau dukun pakai duit, kalau orang tua Itu nasihati orang. senang Yang jadi susah kayak seperti kamu ini, kakek nasihatin. ayamnya itu kayak Ya ayam itu tadi tinggal terserah kaki kamu. Karena yang itu kamu, aku yang nyucuknya. Nah, itu pun harus yakin, kalau nggak yakin nggak usah. Nanti ya duit jadi tetangga berhasil aku mau dulu. Iya ya kan, betul banget. Iya. Cari 10.000 aja panjang sampai 100.000. Itulah umpama. Jadi ini pikir-pikir dulu. Nggak usah buru-buru, kakek nggak mau. Nanti kamu terjerumus. Kamu baru coba segelintir, kamu sudah emosi. Tapi kalau kamu mau bikin pengasih silakan, tapi minta tolong jangan pakai tato kayak gini. Nah ini kayak ngerti nih gini. Di gerbang polisi wis benyok. Ilmu yang nggak nampak di kita. Tapi nampak kalau ngadepin polisi kok pandang polisinya tunduk. Alhamdulillah. Nah iki nggak ngerti ini iki nggak ternyata nampak. ternyata yang masuk penjara mulai-mulanya nggak pakai tato kayak malah kalau bertato gini Iya kan dibilang dia aku geng ngono. karena kalau bertato gini kan pernah masuk penjara jadi mereka jangan merasakan juga malu jadi yang orang masuk penjara tuh Kalau bisa kakek pesan sama kamu, ya kamu buang. Dah, dibuang. mungkin nanti sakit lagi bang Gosok sama sabun apa itu namanya? banyak nih kayak tuh barang ini Iya, ya yang kecil hati loh. Kita ini namanya bapak sama anak ya. Nah, jadi kan awal sih yang hitam tadi itu yang kerja nggak kayak iya, cuman kamu ya disyaratin dulu. Nggak bisa kamu sebelum ini potong ayam itu nggak bisa. kira-kira dipotong goreng makan itu Ya udah beli aja bawa sendiri pulang kan iya kan. Nah itu ayam hitam apa namanya tuh kayak ayam semani itu. nggak langka tuh kayak Ya kalau memang karena kita punya sendiri maka murah. Kalau sama orang lain kakek beli di gunung 2.700.000 lain ongkos. Cuma itu pun jangan masih ya nggak bisa sembarangan itu nak. Ya yang intinya gini aja lah, kalau bisa kakek sarani kamu nggak usah dendam, kamu sabar. Insya Allah. kenapa kayak ini kenapa kayak Ya memang ada wakil kamu. ilmiahnya berarti ini yang sakti itu ini Tidak tahu lah ya kan. Nah, itu ya udah kita aja kakek pesan, lo usah dikerjain sekarang. Kamu kemarin itu tukar pendapat bukan tukar pikiran. Coba nasihat kakek itu coba kau camkan sambil tidur nanti jam 1. Betul apa enggak kata kakek? Kamu udah punya anak, kamu sudah punya bini. Mungkin nanti ilham nanti menunjukkan kalau nanti bakal kaya di tahun sekian. Aku juga nggak ngerti lo ya. Nah ini yang namanya nasihat orang tua. intinya kalau misalnya tetap misalnya memang kepingin kayak bisa kerjaan kan Ya insya Allah bisa sih enggak, tapi insya Allah itu sudah dikabulkan Allah. Itu pun harus yakin. Kalau nggak yakin nggak usah. Minta 50.000 nggak yakin percuma. Nanti kita jumpa di sana. Maaf kalau nggak menegur kakek sedih. Kau kasih nggak usah kau kasih duit. Tapi dijumpa di tempat kampus tadi kakek aku ini apa kabar? Orang mau merampok kakek takut sama kamu. Orang mau mukul kamu takut sama kakek. Itu anak Pak Haji Slamet. Ada hikmahnya kita peluk-pelukan. Nah, orang kayak mana musuhnya setelah kita peluk-pelukan, siapa ya itu apanya ya? Nah, nggak usah itu anak Pak Haji itu takut sama bapak, orang mau nyopet bapak takut kamu gendut gini. Jangan ada anaknya di samping, itu juga ada hikmahnya. Nah, itu. satu lagi kayak penanya kayak kan maksudnya kan kakek kerjanya pakai jen enggak karena kalau pakai jen itu jennya nyasar ke awak pula Maka itu, nah kakek nggak mau, kakek nggak pernah melakukan hal itu, ya. Semua itu tergantung kepada Allah. Nah, tergantung kepada Allah gitu. Kalau Allah berkehendak cepat, ya alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak agak lambat, ya jangan salahkan kakek. Kan karena itu. kalau misalnya mau minta orang sakit kenapa nggak minta doanya kayak kenapa harus pakai ayam hitam Ya itu kan ada jalannya. hmm. Jalannya kan masing-masing. Kamu minta yang cepat apa yang apa? Nah, kalau
minta karena Allah, ngapain kita kayak gitu? Ya udah datang nasihatin pulang kan, ya sabar kan, pikir dulu. Karena kan makanya kan benar kalau kakek kan udah tanya di sini, kakek istilahnya bukan 1 2 hari bisanya kan, udah cukup lama. Dari rumah kita panggung, dari rumah ini Iya. satu, pikir kan, makanya kita kemarin itu. Kalau nanya kan kalau Kalau sifatnya dukun itu nggak ada gitu, udah cari buat. Nggak mau, gue di anak, gue di bucu, kamu tahan, anakmu nggak tahan. Nah ini kita pikirkan, kita bakal pulang, itu juga anakku. Jadi pikir-pikir dulu kata-kata kakek ini, kalau memang udah sakit kali, ya bawa dibuat, tapi kalau masih bisa kita enakan, ya udah jangan. tapi intinya kakek, misalnya tetap apa? Bisa kakek ya? Ya, Kakek bisanya sih bisa, tapi kakek ya berpikir dulu 2 kali. Nah, karena dasarnya ayah mati pun ya dari kakek ya bang ya, dari kakek. Nah itu karena kita hidup di dunia ini nggak lama, apalagi kakek udah haji. Tapi kalau binimu diganggu, anakmu diganggu, ya lebih apa dibuat. Tapi kalau cuma kerjaan, ya kakek rasa mudah-mudahan nanti ada hikmah ke belakang. Banyaknya orang kakek tolong kayak gitu. Kalau sifat dukun nggak banyak cerita ya nak. Nah, cari caranya kita kerjakan. Kakek nggak mau. Nah gitu. Jadi kalau memang kamu udah punya sakit kali hatimu, ya beri buat. Nah, ada hukuman ini sebetulnya yang nggak berdosa sama Allah. Apabila istri kita dinaiki orang, bunuhlah dua-dua, maka kita nggak berdosa. Tapi kayak ini kan cuma kerjaan, rasaku nggak terlalu berat. Ya mudah-mudahan kok pengen hikmahi. Mau pulang dari sini ya pulang ya. Nah kan gitu ya kan. Jadi saudara kita, gitu aja makanya. Bukan karena pernah aja menjadi saudara itu. Oke, ini gila ya. Mantap kali kayak ada aja ya. Ada udahlah, bang terus mau perlu mau berobat apa mau cuman gitu aja. Iya, Intinya. intinya itu kayak kan. Nah, Jadi kalau intinya mau main-main silakan keluar. enggak intinya ayam hitam tadi ayam cara mana? Nama-nama kok jauh ya sama-sama. Enggak, ayamnya cara mana kayak ayamnya biar dibayarin. Kita pikir-pikir dulu lah, nggak usah apa lah. Enggak kan betul. Ya nama-nampaknya kok sama-sama kok lainnya. Bukan ini kan ada kakek nggak baca. Hari apa itu mak? Lucu kakek. Ya bukan lucu, kamu tuh tanyanya nggak bukan satu aja, terus kayak kakek dianggap anak kecil. Bukan gitu kayak, tapi kita membuat orang itu kan kita kan paling kalau misalnya dapat tanya izin, kalau misalnya nanti orang itu punya Ya kalau kamu takut pakai jin, kenapa kok nyuruh kakek? Kakek udah haji. kan doa kan apalagi Abdul ya. Mana doa tadi kan kamu doanya. Aja kalau nih, kamu bro mau minta tolong tapi dia gini. Udah nggak usah, aku nggak mau aku. Daripada sakit hati kakek nanti jadi apa? Udah, Kakek udah haji kok. kita bersama-sama ya. Deh, Jinnya nggak sama-sama nak. Nggak mau dipinta anak kecil. Kalau berobat, enggak. Jangan kayak binatang. Tadi dia apa itu bang? Hah? Udah apa tadi? Udah dicabut izinnya teman-teman. Itu masih on Begitu ya? dia marah-marah tadi ya? Begitu marah. Tangan selesai tangannya Pegang. dipegang, nah itu jinnya ditarik terus ya bang? Iya. Ah iya. Makanya dia langsung Dia ngomel. langsung langsung ngusir tuh dia bang. Nah, Ah, pokoknya iya. setiap jinnya dia hilang, udah ngangguk dah dia ngomongnya. Ah, Jadi itu laptopnya masih on kan? masih. Teman-teman, jadi jinnya udah dipegang Mbak Sire. Makanya Mbak Sire alasannya supaya megang tangannya tadi. Rupanya begitu dicabut langsung marah dia, kayak langsung kami kabur. Dan Gimana kita ambil? Itu jinnya udah gak ada lagi. Nggak mau kakek tuh. biar ada orang. Kita berhenti dulu ya.
berapa? 52 tadi. Tadi? Tadi ya sama ini ya. Merahnya kan goyang-goyang kan? Ya kayak gini Pak. Oke teman-teman. Jadi gimana Mbak? Izinnya udah kita ambil ini semua. Seperti itu. Izinnya kita ambil, makanya begitu izinnya udah kita ambil, kakek itu langsung marah deh kan, suruh pulang ke Jakarta kan. Nah, ya kan, mau nyantai banget apa kan? Nggak seru kan? Nggak perlu kita berdakwah ya kan? Udah apa? Kita apa udah ngomong tengah ambil kan? Rintil mungkin kita pegang-pegang. Tapi abis ini baru sadar deh kan. Terus bayangkan ada orang datang kok. Bayangkan coba dukun dan sampai rumahnya 2 punya mobil, naik haji 3 kali. Dari mana duitnya? Lalu nggak nokain orang. Ayam hitam 1,5 juta ada 20 orang satu hari, pakai 2 juta. Satu hari. Itu nggak bisa dukun, dia bilang kan bukan dukun. Tapi pakai ulang ayam dipotong. Jadi kita ambil semua, udah. Besok udah nggak bisa ngapain lagi dah. Jadi intinya akan kita buat seperti ini biar supaya tahu kan. Teman-teman, jadi tadi sengaja kita Mbak Sira itu berdebat. Kita mendengari Raja Mbak Sira mencari celah, megang tangannya. Kalian lihat sendiri, begitu pegang tangannya kayak itu kayak ngerasa apa gitu kan. Setelah udah habis jinnya baru dia ngomel-ngomel. Jadi kami bukan perang bicara, tapi disentuh. Begitu kalian lihat sendiri, begitu udah habis jinnya baru dia sadar ngomel-ngomel, langsung disuruh pulang kami. Yang pasti dia udah ini masih ada ya. Udah nggak bisa ngapain dah, supaya nggak ada korban lagi. Jadi pesan-pesannya buat kalian semua yang Jangan nonton, pergi ke dukun itu inti. jangan pergi ke dukun, intinya seperti itu. Bayangin ayam apa tadi Mbak? Ayam hitam 1 juta. Ayam hitam 1 juta. Full, satu hari pasiennya ada 20 juta, apa enggak, rumahnya 2, naik 3 kali, mobilnya 2. Itu bedanya. Jadi dia ngaku-ngaku itulah dibawa-bawa agama ya. Itu tadi, Kenapa orang bawa agama? pakai terulang-ulang kan. Ah, Masa mau nyantet ini kita sama Allah apa? tak majin. Bingung deh kan, lama-lama jadi kita ambil baru sadar ya disuruh kita pulang. Kita terus 50 sih ya, besok. Enggak. Apa jiwa-jiwa main main ini. Teman-teman, jadi gitu aja. Udah ini live streamingnya udah plan apa enggak? Maksudnya ini kita STB sini kita mau tolong ngobatin orang sakit. Oh teman-teman, jadi live streamingnya sampai di sini dulu. Kami lanjut ada dapat kiriman, artinya dapat pesan, ada orang sakit, artinya kami mau bantu nolongin teman-teman. Jadi pesan-pesannya sebelum kami dicariin satu kampung. Jadi seperti itu teman-teman, kami nggak debat bicara, tapi kita begitu disentuh Mbak Sire, ya kan, jinnya diambil. Jadi dia alhamdulillahnya bapak ini udah nggak ada lagi jinnya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang datang nggak bakalan bisa karena jinnya udah nggak ada. Jadi hati-hati kalian orang-orang seperti ini berkedok seperti ustadz tapi kelakuannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham, namanya dukun tuh pasti cari uang. Satu ayam tadi 1 juta berapa? 50. Oke, gitu aja, kita udah ditinggal sama Mbak Sire. Jadi mudah-mudahan manfaat video ini dan kalian terhindar dari orang-orang seperti ini. Kami akan berantas dukun-dukun. Jadi informasinya kalau misalnya ada di Sumatera Utara, yuk buruan nanti dikejar sama orang kampung kami. Udah gitu aja, thanks for watching.